Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Bintang Wijaya, NIM 220701552033 dari kelas N. Saya akan mempresentasikan materi paragraf sebagai tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Pengertian paragraf. Paragraf adalah kesatuan kalimat yang mengandung gagasan yang tersusun secara sistematis untuk menyampaikan makna kalimat. Menurut KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Pembagian paragraf menurut jenisnya dibagi atas 3 jenis paragraf. 1. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka atau paragraf pendahuluan berfungsi sebagai pengantar atau pembuka tulisan untuk sampai kepada masalah yang akan diuraikan. Paragraf pembuka ini jangan terlalu panjang agar tidak membosankan. 2. Paragraf penghubung. Paragraf penghubung ialah semua paragraf yang terletak antara paragraf pembuka dan penutup. Masalah yang akan diuraikan terdapat dalam paragraf ini. Jadi, paragraf penghubung berisi pembahasan inti persoalan yang dikemukakan oleh si penulis. Oleh sebab itu, antara paragraf yang satu dan yang lain harus saling berhubungan secara logis. 3. Paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang terdapat pada akhir tulisan atau yang mengakhiri sebuah tulisan. Biasanya paragraf penutup ini berisi kesimpulan dari semua pembahasan yang telah dipaparkan pada paragraf penghubung. Paragraf penutup yang berfungsi mengakhiri sebuah tulisan tidak boleh terlalu panjang, tetapi tidak berarti bahwa paragraf ini dapat tiba-tiba diputuskan begitu saja. Syarat-syarat paragraf ada 5, yaitu 1. Kesatuan. Kesatuan paragraf ialah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Kesatuan di sini tidak boleh diartikan bahwa paragraf itu memuat suatu hal saja. 2. Kepaduan. Kepaduan koherensi adalah kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf. Kepaduan yang baik tetapi apabila hubungan timbal balik antar kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar, dan mudah dipahami. Kepaduan sebuah paragraf dibangun dengan memperhatikan beberapa hal, seperti pengulangan kata kunci, penggunaan kata ganti, penggunaan transisi, dan kesejajaran paralelisme. 3. Kelengkapan. Kelengkapan ialah suatu paragraf yang berisi kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Paragraf yang hanya ada satu kalimat topik dikatakan paragraf yang kurang lengkap. Apabila yang dikembangkan itu hanya diperlukan dengan pengulangan adalah paragraf yang tidak lengkap. 4. Panjang paragraf. Panjang paragraf dalam sebagai tulisan tidak sama, bergantung pada beberapa jauh dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran. 5. Pola susunan paragraf. Pola susunan paragraf yaitu rangkaian pernyataan dalam paragraf harus disusun menurut pola yang taat asas. Pernyataan yang satu disusun oleh pernyataan yang lain dengan wajar dan sekalian secara logis. Dengan cara itu, pembaca diajak oleh penulis untuk memahami paragraf sebagai satu kesatuan gagasan yang bulat. Macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya. Ada 5 macam paragraf berdasarkan tujuannya. 1. Paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menjelaskan suatu kejadian. Ada suatu kejadian kemudian dibahas dalam bentuk tulisan secara detail. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang memberikan wawasan. 3. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi
terperinci adalah paragraf yang berisi penggambaran atau pemaparan suatu objek secara terperinci. 4. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi opini atau pendapat penulis. 5. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah sebuah paragraf yang dibuat untuk memberikan himbauan atau memberikan ajakan pada pembaca untuk melakukan sesuatu. Macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya diletakkan di bagian awal. 2. Paragraf induktif. Kebalikan dari paragraf deduktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di bagian akhir. 3. Paragraf campuran. Jenis terakhir adalah paragraf campuran. Paragraf ini menggabungkan jenis paragraf induktif dan paragraf deduktif secara berbarengan. Itulah pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.